ceremony to commemorate National Education Day, Friday, May 13, 2022 is begun. Upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Jumaat 13 Mei 2022 segera dimulai. The leader of ceremony comes into the ceremony field. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. The inspector of ceremony comes into the ceremony field. The rounds are prepared. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 13 Mei 2022 segera dimulai. Pembina upacara berkenan memasuki lapangan upacara. Giving a honor to the inspector of ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Reporting of inspector by the leader of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022 telah dimulai. Siap dilanjutkan. Tunjuk depan. Gerak. Tegak. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri maju. Jalan. Haluan kanan jalan tegak. Jalan. Buka barisan. Jalan.
Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go! Gerak! Bendera tidak sampai di atas. Ada pikiran, gerak. Dua langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Gerak, gerak. Balik kanan, jalan di depan. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan henti. Gerak. Jalan di depan. Gerak! Duduk barisan. Jalan! Balik kanan, jalan di depan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Message from the Inspector of Ceremony, Amanat Pembina Upacara. Ikuti amanat, istirahat di depan. Gerak. Yang kami hormati Ketua Komite, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Ketua Program, tenaga guru dan kependidikan, yang kami banggakan peserta didik sekalian. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana berkat ridho, tuntunan serta penyertaannya kita semua di hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ini. Izinkan saya untuk membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Selama 2 tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal. Kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini kita telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi
mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui Presiden Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Langkah kita hari ini sudah semakin serentak. Laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 2 Mei 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Baik, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik yang berbahagia, harapan kita semua, terutama pada momentum Hari Pendidikan adalah sama, yaitu ingin memajukan pendidikan dan menggapai tujuan negara, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan merupakan jalan menuju kemakmuran, penyemai generasi pembangun peradaban dan pelukis masa depan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berhak untuk mendapatkan kemerdekaan belajar, dan berhak atas kemudahan akses dalam pembelajaran. Namun kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bekerja sama. Dan para pemimpin adalah nahkodanya. Laksana kapal laut, nahkoda yang tidak berkompetensi dan kurang peduli hanya akan membuat kapal menjadi karam dan tenggelam. Rasanya pendidikan juga demikian. Pendidikan memerlukan nahkoda yang tahan, banting dan pantang untuk berpatah arang. Ibu bapak guru, tenaga pendidikan dan peserta didik yang berbahagia. Semua orang bisa jadi pemimpin, namun pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab hanya muncul dari orang-orang yang hatinya tulus, bersih, dan senantiasa meninggikan rasa peduli. Dari kita sendiri adalah pemimpin. Masing-masing diri punya tanggung jawab untuk meningkatkan rasa peduli, meningkatkan rasa untuk terus ingin belajar, serta menjauhkan hati dari perasaan berpuas diri. Para generasi muda adalah pemimpin. Anak-anak muda adalah tombaknya bangsa untuk memajukan negeri ini. Anak muda harus memimpin dirinya sendiri untuk terus maju, berinisiatif, menjadi penerobos, inovator, dan kebermanfaatan, terutama di bidang pendidikan. Para orang tua adalah pemimpin. Rahim yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Dan sebaik-baiknya, pendidikan awal adalah pendidikan dari rumah, pendidikan dari keluarga. Para guru adalah pemimpin.
Guru adalah para pahlawan tanpa tanda jasa, yang juga bertanggung jawab menjadi pemimpin, pengarah, pembimbing, hingga motivator untuk para siswa di sekolahnya. Ibu, bapak guru, dan tenaga pendidikan yang berbahagia, serta anak-anak yang dikasihi, para kepala sekolah adalah pemimpin. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar atas jalannya pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Inovasi adalah kunci dan impian adalah penggeraknya. Para pejabat dan pemangku kebijakan adalah pemimpin. Pemangku kebijakan bertanggung jawab melahirkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penggapaian cita-cita dan kemerdekaan pelajar. Ibu, bapak guru, tenaga kependidikan, peserta didik yang berbahagia. Semua orang adalah pemimpin. Semua orang bertanggung jawab untuk memulihkan pendidikan, sekaligus bersama-sama bergerak untuk menggapai merdeka belajar. Dalam suasana hati pendidikan nasional, marilah sama-sama kita satukan niat, satukan visi, serta meninggikan rasa optimis dalam menebar manfaat untuk kemajuan pendidikan dan NKRI. Dengan kedisiplin dan niat yang tulus, mudah-mudahan cita-cita tersebut bisa tercapai sebagaimana Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ibu, bapak, guru dan tenaga pendidikan, serta anak-anak kalian yang berbahagia, marilah kita akhiri sambutan sebagai sambutan penambahan di Hari Pendidikan Nasional ini dengan mendengarkan pantun. Pelangi indah beraneka warna, muncul setelah turun hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan diutamakan. Hari raya makan ketupat. Cakep. Kue renyah dari ketan. Cakep. Carilah ilmu sampai dapat menjadi cahaya di masa depan. Mantap. Balas pantun. Yo! Ready, prepare. Pembaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, izinkan saya membawa doa ini secara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Untuk itu, ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila sejati. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan.
Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allahumma ya Allah ya Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sehatkan kami, jauhkan kami dari mara wabah COVID-19. Dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reporting the leader of ceremony to the inspector of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap dibubarkan. Giving Inspector of Ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. The Inspector of Ceremony leaves of ceremony field. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Pembina upacara diperkenan meninggalkan lapangan upacara. The ceremony finished, the row can be displayed. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Untuk seluruh Oh, how
Oke, baik. Baik, ini sekedar informasi. Setelah Sanggar Lujuna itu sukses dengan beberapa tampilan sebelumnya, akhirnya sanggar ini berubah nama menjadi Velarana. Jadi Vela itu berarti bunga. Yang kami hormati Ketua Komite yang setia hadir di Hari Peringatan Pendidikan Nasional tahun 2022 ini, rekan-rekan Wakasek, Ketua Program, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan, siswa-siswi yang kami banggakan dan yang kami cintai. Sekali lagi di tempat ini, mari kita sama-sama menaikkan rasa syukur kita oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk kita hadir di tempat ini, terutama di hari ini, untuk kita rayakan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Yang seyogianya peringatan Hari Pendidikan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. Itu sesuai dengan hari lahirnya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tetapi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tanggal 22, kita semua libur untuk kita rayakan bersama keluarga di tempat kita masing-masing bagi yang merayakan, sehingga upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional baru secara serentak diperingati pada hari ini. Tetapi tentunya nuansa momen kebahagiaan dalam perayaan memperingati Hari Pendidikan ini tentunya tidak luntur dengan tanggal yang berbeda seperti biasanya kita rayakan di tahun-tahun sebelumnya. Tetap kita semangat sebagai seorang pendidik, semangat sebagai anak didik, dan semangat juga sebagai peran kita masing-masing, terutama peran masyarakat yang diwakili oleh Bapak Ketua Komite yang hadir di hari ini. Kemudian tema Hari Pendidikan di tahun 2022 ini yaitu pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Kemudian di sini juga kita lihat ada logo pendidikan, yaitu ada bintang, kemudian ada pena. Logo ini mempunyai makna. Bintang itu menggambarkan itu untuk mencetak generasi yang cerdas, generasi unggul, generasi yang berkarakter. Ya, tidak sembarang itu logo itu. Itu logo bintang itu menggambarkan bahwa pendidikan dapat mencetak generasi yang unggul, generasi yang cerdas, dan generasi yang berkarakter. Berkarakter sesuai dengan profil pendidikan Pancasila.
Kemudian pena itu adalah menggambarkan bahwa kita mampu untuk menghadapi tantangan, terutama tantangan COVID-19 yang ini sudah tahun ketiga. Tetapi dengan semangat juang kita, semangat dedikasi daripada para Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan semua komponen yang terlibat, pendidikan ini tetap berjalan. Tentunya dengan merdeka belajar ini dapat memerdekakan kita, terutama dapat mengembangkan kompetensi, mengembangkan bakat kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Merdeka belajar itu maksudnya gitu, tidak mengekang kita untuk secara paten atau permanen mengikuti yang sudah diatur, tetapi kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, mengembangkan bakat kita, terutama kita yang di SMK ini. Ya. SMK sudah dengan jurusan atau program keahliannya masing-masing. Tentunya ini tidak dipaksa, tidak diintervensi oleh orang lain atau pihak-pihak lain, apakah orang tua ataukah siapa-siapa yang mempengaruhi kita, pilihan kita, tetapi betul-betul kita masuk SMK berdasarkan pilihan pribadi kita. Maka dengan itu merdeka belajar ini akan terwujud. Dengan merdeka belajar maka kita mampu meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Masuk SMK tujuannya adalah supaya kita bisa terampil baik sebagai dari segi aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis yaitu berkaitan dengan keterampilan hak, keterampilan kita sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Sedangkan aspek yang sangat penting pengaruhnya dalam pendidikan seperti pidato daripada dua rekan tadi itu adalah karakter. Dan karakter sangat mempengaruhi orang sukses atau tidaknya. Karakter sangat mempengaruhi orang sukses atau tidaknya. Tidak cukup dengan keterampilan, tidak cukup dengan kecerdasan yang miliki. Kalau kita ambil 3 sampel kecerdasan yang harus dimiliki seseorang, yaitu yang pertama IQ, intelligence quantity. Kemudian EQ, emotional quantity. Kemudian SQ, spiritual quantity. IQ berkaitan dengan intelektual. Ada 8 kurang lebih kecerdasan yang kita harus miliki. Ada kecerdasan linguistik. Orang bisa berbicara, berpidato, itu masuk dalam linguistik tadi. Sehingga masing-masing kita ini sudah dilahirkan dengan berbagai kecerdasan yang dimaksud. Kecerdasan ada yang kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, yaitu berupa menciptakan imajinasi, inovasi berupa gambar, masuk DPIB, itu salah satunya di kecerdasan spasial. Bisa berimajinasi dan melahirkan gambar-gambar. Kemudian kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu mampu bergerak, kecerdasan bergerak. Orang olahraga itu kecerdasan kinestetik. Jangan berpikir bahwa yang orang olahraga itu tidak pintar. Pintarnya adalah di bagian kecerdasan kinestetik. Dia bisa menggerak. Ya, begitu juga dengan jurusan-jurusan lainnya. Jadi masing-masing kita ini sudah dilahirkan dengan berbagai kecerdasan. Ya. Tapi yang paling utama adalah 3 tadi, yaitu ada IQ, EQ, dan SQ. EQ berkaitan dengan emosional, kecerdasan emosional kita, yaitu berkaitan dengan penguasaan diri kita, berkaitan dengan rasa empati terhadap orang lain, memahami kelebihan dan kekurangan orang lain, mampu menguasai diri, terutama dari segi emosional, temperamental. Kemudian spiritual, SQ, spiritualitas, quantity. Itu yang harus dimiliki oleh
oleh kita. Ketiga kecerdasan ini saja, saya yakin ini dapat membawa kita kepada suatu kesuksesan. Suatu kesuksesan. Terutama seperti yang kita dengar bersama tadi, yang disampaikan oleh anak-anak kita, teman-teman kita, dua orang yang sudah berpidato, menyampaikan betapa pentingnya karakter. Dan karakter sangat mempengaruhi segala-galanya. Apalagi kita yang SMK, anak-anak SMK. Karakter, attitude, perilaku itu sangat berpengaruh terhadap apakah kita mampu terserap pada dunia kerja. Karena sasaran tujuan utama kita masuk di SMK adalah dia bisa mampu, selain bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dia bisa berwirausaha, bisa bermandiri, kemudian dia bisa juga diserap di pasar kerja. Tapi kata kuncinya adalah selain kita memiliki keterampilan teknis, kita juga harus memiliki keterampilan non teknis, yaitu non teknisnya berupa karakter atau perilaku. Anak-anak yang saya kasih, rekan-rekan guru, Bapak Ketua Komite, di hari yang bahagia ini juga kita mendapatkan kabar gembira bahwa SMKN 2 Komodo sudah ditetapkan menjadi SMK PK lanjutan pada tahap 1. Dan kita tahun ini masuk lagi dalam program pusat keunggulan lanjutan untuk kepadanan secara serius dengan dunia kerja atau dunia industri. Ya. Sehingga kita patut bersyukur kepada kita semua yang ada di lembaga ini. Oleh karena doa kita bersama, kerja kita bersama, termasuk kerja bersama dengan masyarakat sekitar, ketua komite, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kita tetap mengikuti dalam program pusat keunggulan ini. Ya, walaupun kita sadar bahwa kita agak jauh sedikit dari kota, tetapi kita bukan orang kampungan. Kita bukan orang kampungan. Kita berpikir sama seperti SMK-SMK lain, anak-anak lain yang ada di SMK di Kabupaten Manggarai Barat, bahkan NTT, bahkan Indonesia. Karena Kabupaten Manggarai Barat ada 3 SMK saja yang masuk dalam program keunggulan. SMKN 2 Komodo, SMK N1 Labuan Bajo, dan SMK Stella Maris Labuan Bajo. 3 SMK saja dari belasan SMK yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ini sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Guru, anak-anak yang saya kasih, tentunya program ini menjadi tantangan buat kita. Tantangan besar buat kita ke depan. Banyak hal yang kita harus benahi. Kalau masuk program keunggulan, namanya saja sudah unggul, berarti tentunya orang di dalamnya, sumber daya di dalamnya harus betul-betul berkualitas. Ya. Supaya bisa mendukung ini program keunggulan, maka dituntutlah sumber daya kita di dalamnya. Baik sumber daya kami sebagai tenaga guru dan pendidikan, maupun sumber daya yang akan dihasilkan oleh Bapak Ibu Guru yang sudah profesional mendidik, melatih, membimbing anak-anak sekalian. Ya. Sehingga kita bersyukur bahwa SMKN 2 Komodo ini memiliki tenaga guru yang hebat-hebat semua. Guru-guru kejuruan yang profesional sesuai dengan bidang-bidang kaliannya. Kalau kali ini konsentrasi pusat keunggulannya hanya pada energi dan pertambangan, yaitu konsennya adalah di tenaga kelistrikan. Bukan tidak mungkin tahun-tahun ke depan 5-4 kompetensi kalian yang lainnya pasti akan ikuti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersama-sama benahi kualitas kita di dalam, aspek yang harus kita dukung untuk kita bisa jalankan kegiatan program pusat keunggulan ini. Kedisiplinan yang kita sudah tanamkan bersama, mari tetap kita pertahankan. Di hari yang bahagia ini, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita bangkitkan kembali
semangat, dedikasi kita, baik kami sebagai Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan maupun peserta didik. Jadi luar biasa kita SMKN 2 Komodo. Manggarai, Kabupaten Manggarai hanya satu saja yang masuk di SMK program keunggulan. Dari belasan sekitar 16 SMK. Tapi kita kalau dilihat memang secara kasat mata mungkin kita tidak bisa masuk dalam program ini. Tetapi kualitas sumber daya di dalamnya sangat mendukung kita terima program ini. Ya, sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya kasih, hal ini memberikan tantangan berat buat kita untuk pertahankan bahwa kita memang layak untuk masuk dalam program keunggulan ini. Kita akan benahi baik dari segi perwajahan lembaga kita ini, kita pelan-pelan benahi, maupun kualitas daripada tenaga guru, kemudian tenaga kependidikan. Kita akan benahi kualitas kita masing-masing, yaitu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas diri sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Kemudian anak-anak juga kita beri kesempatan untuk tetap mengikuti berbagai kegiatan, terutama kegiatan ekstra, itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi daripada kalian. Ya. Lomba kompetensi siswa yang kita sudah buat di bulan April itu dalam rangka untuk melahirkan generasi-generasi yang bisa percaya. Siswa menjadi seorang pribadi yang memiliki nilai tambah. Ingat bahwa karakter itu tidak bisa diwariskan, dibeli, apalagi ditukar. Karakter itu harus dibangun dan dikembangkan dalam diri pribadi masing-masing. Saat ini bukan hanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tetapi krisis kejujuran dan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah hal utama untuk mencapai kesuksesan. Disiplin memang hanya kata yang sederhana, tetapi penerapan dalam keseharian sangat sulit. Coba bayangkan, jika sistem tubuh kita tidak disiplin sesuai fungsi kerjanya, pasti berantakan, bukan? Seperti itulah kehidupan kita jika tidak membangun sikap disiplin. Adapun salah satu tujuan pemerintah mencengangkan pendidikan karakter agar siswa sebagai penerus bangsa memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan bersahabat. Hadirin sekalian, dalam upaya merealisasikan pendidikan karakter yang berlangsung secara nyata, bukan hanya wacana. Dibutuhkan 3 komponen pendukung, yaitu keluarga, guru di sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah bukan semata-mata pengetahuan pembelajaran, tetapi lebih dari itu. Misalnya penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, dan budi pekerti yang luhur. Namun yang terpenting adalah penerapannya di kehidupan sehari-hari. Saya akan mengambil contoh perilaku siswa yang kurang baik di sekolah, yaitu bertengkar, memalak, tidak memberikan salam saat bertemu guru, mencuri, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Dari beberapa contoh tersebut membuktikan bahwa karakter kita belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah kita mau dikatakan sebagai bangsa yang katanya beradab dan berpendidikan tinggi, tetapi dalam kenyataannya moral kita justru memalukan di mata bangsa lain? Pasti tidak, bukan? Menurut saya, bukan hanya pengguna narkoba yang harus direhabilitasi, tetapi juga karakter bangsa yang semakin merosot. Hadirin sekalian, ingat kata Bapak Pendidikan Nasional
Ki Hajar Dewantara membangun budaya agar siswa semakin siap dengan perubahan yang semakin kompetitif. Artinya diperlukan sikap yang berkomitmen dan disiplin terhadap pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Semua ini dapat dimulai dari kita sendiri sebagai siswa. Jadi, kedisiplinan dan kejujuran sangat diperlukan demi tujuan pendidikan karakter itu. Semoga masa depan sebagai jembatan masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia, segera direhabilitasi. Demikian pidato yang saya bawakan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ibu guru serta teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai, dan singkatnya hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh atas berkat dan pimpinannya, kita semua dapat kembali di dalam lembaga ini dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan pidato di hari yang istimewa ini yang berjudul pentingnya kedisiplinan, kejujuran, dan karakter dalam dunia pendidikan. Hadirin sekalian, kebanyakan orang mengatakan intelektualitaslah yang membuat seorang ilmuwan hebat. Mereka salah. Yang membuat mereka hebat adalah karakter. Karakter juga akan menjadikan kita sebagai